Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Kandang Mas Al. Teman-teman, kali ini Kandang Mas Al akan berbagi informasi atau membahas mengenai tentang pertanyaan bahwa apakah ternak entok itu akan bisa untung. Nah teman-teman, kita akan bahas ini bahwa kita itu pasti akan bisa untung teman-teman kalau beternak entok dengan cara yang benar. Maksudnya bagaimana? Cara yang benar itu tentunya cara yang proses dari awal sampai dengan akhir itu kita pakai ilmu atau wawasan yang tepat teman-teman. Nah di sini kita akan bahas bagaimana caranya yang benar untuk merawat entok agar kita itu bisa untung teman-teman. Dimulai dari yang pertama sampai dengan terakhir nanti akan kita bahas. Ini nanti ada sekitar 4 tahap teman-teman yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, bisa dipahami, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Mudah-mudahan teman-teman di sana bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan penghasilan dari ternak entok ini sesuai dengan harapan teman-teman. Oke teman-teman, akan saya tegaskan bahwa ternak entok itu pasti akan untung teman-teman dengan cara ini. Mohon disimak baik-baik teman-teman ya. Yang pertama adalah pemilihan materi teman-teman. Jadi kita kalau sudah memutuskan untuk beternak entok, tahap yang pertama itu kita harus memilih materi. Kalau misalkan kita mau terjun ke pembibitan, kita harus mencari indukan yang benar-benar berkualitas teman-teman, dari sisi betina dan juga dari pejantannya teman-teman. Biasanya kalau pemula itu untuk belajar itu perbandingannya betinanya itu 7 atau 8, nah pejantannya 1 teman-teman. Itu dipilih yang benar-benar berkualitas. Kalau jenis ya kita bisa pilih pakai jenis apapun, mau lokal, mau Rambon, mau Dragon, mau Jumbo, semuanya harus kita pilih yang berkualitas, indukan dari betina dan juga jantannya teman-teman. Jadi dilihat dulu posturnya bagaimana, kemudian bobotnya bagaimana, terus kemudian apakah sudah pernah bertelur atau belum. Kita harus pastikan pas waktu kita beli materinya teman-teman. Itu karena itu dasar utama dari keberlangsungan dari ternak entok kita di masa yang akan datang teman-teman. Kalau kita salah beli, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Itu teman-teman yang pertama. Jadi masalah pemilihan materi. Nah kalau misalkan kita terjun di pembesaran, kita juga harus memperhatikan untuk DOE-nya itu juga harus tahu, benar-benar tahu asal usul DOE-nya itu dari indukan yang seperti apa teman-teman. Caranya bagaimana? Kita harus datang, paling tidak kita harus datang ke peternak langsung melihat asal usul dari DOE-nya ini teman-teman. Jadi indukan ini melahirkan ini, nah kita lihat indukannya bagus, pasti nanti kemungkinan besar DOE-nya juga akan seperti indukannya teman-teman. Nanti kalau sudah tahu tinggal kita besarkan, kita pakai sistem-sistem yang akan kita sampaikan nanti ini teman-teman. Tinggal kita besarkan, kita rawat, nanti umur 2 bulan, 3 bulan kita panen. Biasanya begitu kalau sistem pembesaran. Nah, poin yang kedua adalah tentang pakan teman-teman. Pakan itu adalah pos-pos untuk, biasanya kalau yang belum tahu itu akan menempati posisi pengeluaran yang paling banyak teman-teman.
Nah, pakan ini harus kita betul-betul perhatikan, kita siasati agar pengeluaran kita tidak terlalu boros, tidak terlalu besar untuk pembelian pakan ini. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita terjunnya di DOE, untuk DOE pakan 0 sampai 1 bulan itu wajib dari pakan pabrikan, teman-teman. Nanti kalau misalkan ada juga teman-teman peternak yang sudah senior, itu biasanya tidak sampai 1 bulan, tapi kadang 3 minggu itu sudah turun tanah, dikasih pengenalan dengan pakan alternatif, teman-teman, untuk mengurangi ongkos pakan biar tidak terlalu besar. Nah, yang selanjutnya untuk umur di atas 3 minggu atau di atas 1 bulan itu wajib pakai pakan alternatif, teman-teman. Jadi kita bisa untung itu salah satunya dengan menekan biaya untuk pembelian pakan dari pabrikan, teman-teman. Makanya kita wajib tahu pakan alternatif yang bagus, proteinnya tinggi, kadar vitaminnya, kandungan vitaminnya itu juga tinggi. Itu dari apa saja? Kemarin sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di beranda ya, dicek nanti bisa dilihat pakan alternatif yang bagus untuk entok usia 1 bulan ke atas. Baik teman-teman, selanjutnya yang ketiga itu adalah perawatan, teman-teman. Perawatan ini sebenarnya murah, tapi kita harus sering-sering harus tekun, harus rutin untuk memberikannya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin, teman-teman, walaupun sakit tidak sakit, entok itu harus kita beri yang namanya obat herbal, teman-teman. Obat herbal seperti yang kemarin saya sampaikan itu murah meriah, bisa dibeli dimanapun, di pasar, di toko kelontong pasti ada itu, teman-teman. Mulai dari kunyit, jahe, serai, terus kencur, kemudian gula merah. Itu minimal harus 1 minggu kita kasih, teman-teman. Kalau saya biasanya selain dikasih obat-obatan itu, saya selingi saya kasih ini, teman-teman, daun pepaya, teman-teman. Jadi daun pepaya itu saya ambil, kemudian saya rebus. Nah, air rebusannya itu kemudian saya dinginkan. Setelah benar-benar dingin, kemudian saya kasih minum ke entoknya. Nah, untuk yang daunnya saya potong kecil-kecil selembut mungkin untuk dicampur dengan dedak. Itu bagus untuk dipakai untuk daya tahan tubuh entok kita, teman-teman. Jadi jangan lupa seminggu sekali dikasih obat herbal dan juga diselingi dengan daun pepaya itu, teman-teman. Boleh juga nanti selain daun pepaya dikasih bawang. Jadi bawang dikupas kemudian diparut. Setelah diparut nanti diaduk dengan pakannya. Itu yang saya lakukan, teman-teman, dan alhamdulillah entok sehat, tidak ada masalah. Nafsu makan juga tinggi, lincah. Ya, itu, teman-teman, untuk yang perawatan. Perawatan yang kedua selain dari pemberian obat herbal itu jangan lupa, teman-teman, dijaga kebersihan kandangnya, teman-teman. Sebisa mungkin itu minimal sehari sekali dibersihkan kotorannya entok, teman, agar tidak berkumpul di lantai kandang, baik yang DOE maupun yang lantai DOE kan di panggung, teman-teman ya, ataupun yang indukan yang di bawah itu, teman-teman. Jadi dibersihkan, jangan sampai berkumpul, karena nanti kalau misalkan numpuk itu akan mengganggu pernafasan daripada entok kita, sehingga amoniaknya akan menjadi penyakit itu, teman-teman. Banyak bakteri yang datang, virus yang datang, sehingga akan mengganggu kesehatan dari entok kita. Itu yang ketiga, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini yang paling penting. Setelah kita mampu
memilih materi indukan, kemudian kita mampu memberi pakan dengan cara dan jenis yang kita berikan, kita mampu memberi perawatan yang maksimal dari obat-obatan dan lain-lain. Yang terakhir yang paling penting itu adalah pemasaran, teman-teman, karena ujung-ujungnya dari semua proses awal tadi adalah di mana kita memasarkan entok kita. Itu yang paling penting, teman-teman. Jangan sampai sudah bagus semuanya, entok sudah berkualitas, sudah sempurna, kita tidak bisa menjualnya. Jadi ditentukan bagaimana, ke arah mana, atau ditargetkan ke siapa entok-entok yang sudah kita rawat dari awal sampai akhir, teman-teman. Kemudian kita pasarkan di sana, dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan dari situ, teman-teman, karena kita sudah bisa merawat, kita sudah kasih pakan dengan harga pakan yang murah, pakan alternatif yang bagus, kita rawat karena entok kita sudah kita rawat, sudah sehat, kita tidak bisa pasarkan, maka akan lucu jadinya, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ini semoga menambah wawasan atau salah satu cara bagi kita untuk menambah cuan pundi-pundi keuangan kita. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya, minta tolong di subscribe, di share, like, agar saya semakin semangat berbagi ilmu tentang entok ini, teman-teman. Demikian, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.